Jadi kampungnya ini kita itu sekarang akan beda dengan kampung tetangga kita. Nah disinilah akan kebanggaan kita. Ini semakin lama banyak tamu yang ingin belajar. Ternyata dengan banyak kunjungan ini berdampak ke warga yang lain. Setiap ada kunjungan kan membuat roda perekonomian di luar sektor perikanan ini kan jalan. Dan tentunya kalau di kampung ini hanya kegiatannya bertani, ya sekarang kita mulai melirik potensi yang lain. Tanpa kita melakukan sesuatu, itu artinya kita tidak mensyukuri nikmat. Artinya kita punya peluang, kalau tidak kita melakukan sesuatu peluang itu kita raih, ya kita akan merugi waktu. Warga Taniling, kembali lagi bersama saya di channel Taniling TV. Di episode kali ini kita akan belajar mengenai kampung wisata, yaitu Kampung Gurameh yang berada di Bantul, tepatnya di dekat Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Nah, beruntungnya kita nanti akan ngobrol dengan salah satu inisiator dari Kampung Gurameh yang bernama Pak Sunarto. Mari ikuti saya. Pak Sunarto. Oh, ya. Pak, lagi ngapain ini, Pak? Wah, ini bersih-bersih enceng gondok yang keluar dari indukannya. Merawat kolam ya. Boleh geser ke sini, Pak, Oh. kita ngobrol, Pak. Ya, okay. Kedatangan kami dan warga Taniling nanti rencananya ingin belajar mengenai Kampung Gurameh di sini, Pak. Mohon bimbingannya, Pak. Tapi sebelum itu, kenalan dulu monggo dengan warga Taniling. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarto. Saya di sini selaku ketua kelompok, namanya kelompok Mina Mulya, yang berada di Padukuhan Kergan, Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul. Pak Sunarto itu benar ya jadi inisiator dari Kampung Gurameh ini? Oh ya, saya memang untuk Kampung Gurameh ini memang kampung yang memang kita inisiasi dari tahun 2008. Awal mulanya dari kita membentuk atau membuat Kampung Gurameh ini, kita di kampung ini kan ya kebiasaan kita kan hanya bertani. Bertani, sementara bertani lahannya juga tidak semakin meluas, tapi justru semakin menyempit. Otomatis kita selaku warga masyarakat punya potensi lahan pekarangan yang sangat luas, dan saat ini memang belum termanfaatkan. Di latar belakang itu kita punya inisiasi, sementara kita membentuk kelompok dulu, yaitu kelompok pembudidaya ikan, yang waktu itu kita beri nama kelompok Mina Mulya. Tidak lepas dari kita mengembangkan kelompok ini, memang ada pendampingan dari dinas, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul, lewat PPL untuk mengajak masyarakat memberdayakan lahan pekarangannya untuk budidaya ikan. Diawali dari situ, maka kita selaku warga masyarakat merasa tertarik karena potensi di lahan pekarangan ini bisa untuk pengembangan perikanan budidaya, khususnya untuk perikanan darat. Nah, di sini kita waktu itu dengan komoditas yang kita kembangkan adalah gurami. Cara perawatannya mudah, dari teknisnya saja guys, untuk cara budidaya gurame itu yang jelas potensi pasar itu berpeluang. Kedua, gurame itu tidak banyak yang berbudidaya. Dengan semakin tidak banyak orang budidaya, otomatis itu adalah peluang usaha. Di samping itu juga kita semakin banyak petani yang menggemari ini, otomatis peluang pasar untuk kita tidak mengambil gurame dari luar itu kemungkinan sekali bisa tercapai dengan lahan pekarang yang kita manfaatkan. Yang menarik di sini itu ya kebanyakan yang masuk ke kita itu kebanyakan mereka bertanya gini, kok hanya kolamnya kecil-kecil Pak, kok tidak luas? Menariknya adalah kita buat banyak. Kalau kita punya 1000 ekor itu kita rata-rata punya 4 kolam yang ukuran 4x6. 4x6 adalah 24 meter persegi, kita isi 250 ekor, berarti kepadatannya rata-rata 10, 11 atau 12 per meter persegi. Ini karena apa? Karena kita melihat potensi pasar kita, kebutuhannya pengambilan itu rata-rata hanya 2 kintal, 3 kintal, sehingga kalau satu kolam itu ada 1,3 atau 1,4 kuintal, hanya buka 2 kolam. Jadi kalau 1000 ekor itu hanya dibuka 500 ekor,
sudah sesuai dengan permintaan tengkulak yang 500 ekor tidak terganggu. Cara perawatannya lebih mudah. Karena apa? Karena kolam-kolam kita itu tidak dalam, rata-rata hanya 80 sampai paling dalam 1 meter, itu ada jarang, 80-90 rata-rata. Ini perawatannya mudah, karena apa? Karena kolamnya kecil, waktu penggantian air juga tidak membutuhkan lama, penyiponan itu juga akan lebih mudah, dan juga resiko kita kehilangan modal kalau 1000 ekor itu akan lebih kecil. Kalau 1000 ekor kita jadikan satu kolam, ini kan nanti kalau kena penyakit berdampak ke penyakitnya, yang kena 100 ekor, yang 900 berdampak. Ada yang lebih menarik lagi, kita menggunakan pakan pabrikan itu hanya 40-50%. Yang 60 atau 50% lagi ini adalah dari alam, yaitu dedaunan yang ada di sekitar pekarangan atau di pinggir-pinggir sawah. Ini termasuk ini ya? Ya, termasuk salah satunya enceng gondok. Ini adalah pendukung pakan mandiri kita. Pelet ini kita pakai 40-50%. Ini kita pakai pelet yang proteinnya tinggi, jadi yang 32%. Kita pakan pelet tidak berlebih, artinya jangan sampai kenyang. Nanti kenyangnya kita pakai daun. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di Agri Plaza. Caranya gampang banget. Download aplikasi Taniling di Google Play. Kalau untuk kelompok Mina Mulia itu sebagai wadah kan ya, untuk tentunya untuk anggota di sini di Kampung Gurame ini. Kalau perannya sendiri sampai sekarang itu yang diterapkan seperti apa, Pak? Ya, untuk Mina Mulia sendiri sekarang ini untuk kelompoknya berjalan seperti kelompok yang lain, cuman kelompok ini kok bisa bertahan dari 2008 sampai sekarang kok malah berkembang. Ini adalah memang ada strategi khusus bagi kita selaku pengelola ataupun pengurus kelompok. Kalau kita itu hanya monoton saja, ini membuat kejenuhan. Sekarang informasi itu mudah kita dapat, otomatis kita sebagai pengurus harus berani mengakses kira-kira apa yang berpotensi dikembangkan di kelompok, kita adopsi untuk kita bahas, untuk kita jadi wacanakan di dalam kelompok. Sehingga kelompok itu tidak hanya monoton untuk hanya sebuah kelompok, hanya produksi saja, tapi kalau bisa berkembang, tidak hanya sebagai pembudidaya, tapi dari kita budidaya nanti bisa ada sesuatu yang bisa lebih bermanfaat, berdampak ke masyarakat yang lain. Di samping berdampak kepada masyarakat lain, juga bisa memberi kontribusi yang lebih kepada kita. Artinya tidak hanya penghasilan dari budidaya, tapi ada penghasilan yang lain yang kita dapat dari budidaya. Misalkan kita kembangkan menjadi lokasi kunjungan. Otomatis ini akan berdampak sekali, berdampak ke kita, karena semakin pasar kita dilihat, produksi kita dilihat, tempat kita dilihat, otomatis nanti produksi kita juga akan lebih lancar karena banyak dikenal oleh masyarakat luas. Sedikit kita sharing mengenai pengelolaan kelompok, ini kita hanya berbagi ilmu saja. Ini kalau kita mau membuat kelompok, ini jangan serta-merta hanya kita itu kelompok itu hanya untuk mencari bantuan ya. Kadang kelompok itu terbentuk itu karena ada bantuan, ada dana, gitu terus kita membuat kelompok untuk meraih dana bantuan itu. Ke depan itu memang iya, itu untuk kita mencari bantuan itu memang harus ada kelompoknya. Tapi langkah lebih bagusnya, sebelum terbentuk kelompok itu kita sudah memulai dulu usaha. Jadi intinya jangan sampai membuat kelompok hanya untuk mencari bantuan. Hanya gitu untuk ya, mencari Pak, bantuan. Tapi mencari bantuan itu memang untuk menyokong pengembangan dari kelompok itu. Memotivasi kelompok juga. Dan itu memang syaratnya memang harus berkelompok. Oke. Wah, pengalamannya banyak nih Pak Sunarto nih di Mina Mulia ini. Nah, mungkin kendala yang dirasakan sampai sekarang itu apa saja, Pak? Misalkan mungkin susah ngajak untuk tetangga untuk ikut pelihara gurame atau gimana mungkin? Ya, memang kendala itu selalu ada. Jadi sesuatu yang baik, bagus, itu belum tentu menarik. Menariknya
masyarakat itu kalau sudah dari hati nuraninya, apalagi jiwa wirausahanya nggak punya, itu jelas mbok ya apa wae itu nek kira-kira kuwi menguntungkan, nek ra ono jiwa wirausahanya itu tidak akan menarik. Tapi bagi mereka yang pengen berubah, pengen meningkat, tambah hasil, ini biasanya akan lebih mudah mengikuti. Artinya nggak usah dipaksa-paksa, ayo budidaya ikan. Ini sudah dengan sendirinya, buat kolam sendiri, modal sendiri, terus minta benih. Pak, kalau selama ini yang sudah berjalan ini, kalau dirasakan secara dampaknya atau keuntungan yang sekarang dirasakan di kampung terutama itu apa ya, coba? Oh ya, alhamdulillah selama ini kalau orang nyebut kampung gurame di Bantul itu atau di Jogja itu kayaknya belum ada. Selain di Dusun Kergan, Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek. Yang pertama dapat branding dapat branding kampung gurame. Jadi sudah mulai kenal dari kampus-kampus ya, ataupun yang berhubungan dengan kegiatan usaha masyarakat itu sekarang banyak mahasiswa yang ke sini. Jadi kampungnya ini kita itu sekarang akan beda dengan kampung tetangga kita. Nah, disinilah akan kebanggaan kita selaku ketua kelompok ini merasa saya sendiri ini semakin lama banyak tamu yang ingin belajar, artinya ya pengen sharing-sharing aja, terus bisa memotivasi dengan banyak kunjungan. Ternyata dengan banyak kunjungan ini berdampak ke warga yang lain. Setiap ada kunjungan, ini warga yang lain itu sama pada jualan. Sehingga apa? Kan membuat roda perekonomian di luar sektor perikanan ini kan jalan. Kunjungan itu kita tuh setelah bulan Juni ke sana sampai Desember itu mulai kunjungan itu mesti ada. Sekarang kita di kampung ini sudah ada namanya pasar ikan katakan. Wah, teman-teman warga Taniling, ternyata luar biasa sekali ya, dari Pak Sunarto yang awalnya hanya memelihara gurame kemudian bikin kelompok dan menginspirasi banyak warga di sini sehingga ikut pelihara gurame juga, sehingga menciptakan menjadi kampung gurame. Gimana sih caranya biar bisa seperti kampung gurame ini? Potensinya siapa tahu di peternakan, pertanian atau apapun itu. Gimana caranya menciptakan kampung wisata seperti kampung gurame? Ya, pertama kita jangan menjadi orang yang merugi waktu. Merugi waktu itu jangan sampai tahun ini hanya sama dengan tahun berikutnya. Tahun dulu hanya sama seperti tahun ini. Artinya kita di kampung sebagai warga masyarakat yang tentunya kalau di kampung ini hanya kegiatannya bertani, ya sekarang kita mulai melirik potensi yang lain. Jadi mari kita bersama-sama, rasa syukur ini kita lakukan dengan cara berusaha. Ini salah satu wujud dari rasa syukur kita. Tanpa kita melakukan sesuatu, itu artinya kita tidak mensyukuri nikmat. Artinya kita punya peluang, kalau tidak kita melakukan sesuatu peluang itu kita raih, ya kita akan merugi waktu. Yang penting memanfaatkan waktu ya Pak ya, dan juga berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing daerah begitu ya. Yang penting kerjakan dulu, nanti yang lain mengikuti. Kita nikmati prosesnya, baru nanti kelihatan. Berdoa, nanti hasilnya kita. Iya. Terima kasih banyak atas informasinya. Nanti teman-teman Taniling supaya menjadi inspirasi. Dan kalau misalkan warga Taniling mau main ke sini itu caranya gimana, Pak? Oh ya. Bisa kontak dulu. Ya, bisa kontak WA-an. Oke. Istilah janjian waktunya karena kadang kita keluar juga. Boleh disebutkan nomornya, Pak? Ya. Nomornya 085 868 552 432 lewat WA. Oke, warga Taniling, nanti kita akan taruh di sini nomor Pak Sunarto. Tadi alamatnya sudah disebut di depan ya. Boleh teman-teman langsung ke sini, mau beli gurame juga boleh, belajar mau bisa, belajar juga, sharing-sharing juga boleh. Iya. Pak Sunarto senantiasa akan menemani kalian selama di sini. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Sunarto, teman-teman warga Taniling. Apabila ada salah kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Taniling TV supaya tidak ketinggalan update seputar dunia pertanian dan peternakan. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.